Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen, ya khusus warga Alimbas, alumni HMI Cabang Medan, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam Alimbas Special Podcast. Kali ini kita akan ngobrol, bincang ringan, bersama dua orang tokoh yang tidak asing lagi di kalangan keluarga besar alumni HMI Cabang Medan. Yaitu yang pertama tamu kita, Dr. Rosliani, salah seorang kontributor tulisan di buku Di Bawah Rindang Pohon Seri untuk volume yang kedua. Assalamualaikum Kak Rosliani, terima kasih sudah bergabung dalam podcast kita kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abah Hadi. Tamu kedua kita dalam podcast kali ini adalah Dr. Jahrin Piliang, editor buku yang bertajuk 49 Catatan Sejarah Diri Alumni HMI Cabang Medan. Assalamualaikum Bang Jahrin. Waalaikumsalam Mbak Hadi. Assalamualaikum Dr. Luli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jahrin. Ya Bang Jahrin, kita mulai dari Kak Rosliani dulu nih. Sebagai orang yang sehari-hari bergelut di seputar penelitian dan pengembangan bahasa, bagaimana Anda melihat semangat literasi di kalangan alumni HMI Cabang Medan yang sekarang ini kelihatan sedang menggeliat? Silakan. Baik, terima kasih Abah. Senang sekali ya, jadi melihat alumni HMI yang tergabung dalam KAHMI, baik KAHMI wilayah Sumatera Utara maupun MD Medan dan MD yang lain, sudah memiliki tingkat literasi yang sangat baik, ya, artinya kalau kita lihat dari literasi itu bermacam-macam. Ada literasi menulis, membaca, digital, budaya, finansial, seperti itu. Nah, saat ini warga HMI itu memang memiliki literasi yang sangat baik dengan bukti adanya banyak tulisan-tulisan dari anggota HMI ataupun alumni HMI seperti itu, dengan terbitnya buku kumpulan pengalaman hidup ber-HMI yang volume 1 Di Bawah Pohon Rindang Pohon Seri. Jadi ini sangat-sangat membantu ya dalam dunia literasi seperti itu, Bah. Oke. Kabarnya Anda juga di volume kedua ini ikut menulis, ikut menceritakan kisah yang tak bisa dilupakan. Dan menariknya, judul yang dibuat HMI Menapak Tanah Batak. Sebenarnya ini ceritanya seperti apa nih, Karos? Apakah HMI sudah ada di Tanah Batak atau seperti apa nih kira-kira? Ya, baik, terima kasih, Bah. Jadi alhamdulillah ya, jadi waktu itu Bang Ispan dari selalu mengajak ya untuk menulis seperti itu. Namun di volume 1 kan sebetulnya ingin menulis tetapi masih belum selesai waktu itu. Jadi nggak terkejar karena selama ini kan saya melakukan penulisan itu dalam bentuk karya ilmiah. Ya, namanya memang profesi saya sebagai peneliti bahasa dan sastra seperti itu. Nah, dihadapkan untuk menulis cerpen, ya saya katakan cerpen seperti itu karena pada dasarnya kalau saya baca di volume 1 itu betul pengalaman hidup tetapi tidak terlepas dari fiksi. Karena bisa jadi ada peristiwa yang disamarkan atau nama yang disamarkan. Jadi dalam tata penulisan ini dikatakan sebagai fiksi sejarah seperti itu. Nah, mengenai tulisan saya, itu juga beberapa kali edit ya, karena hanya diberi waktu 7 hari waktu itu, kemudian panjang tulisan juga hanya 7 halaman sampai 8 halaman gitu.
Jadi artinya saya menuangkannya juga seperti seorang peneliti menuangkan data-data, dan ternyata dengan Adinda Kevin diberi arahan ya untuk Kak lebih lunak sedikit seperti itu, data-datanya agak dibuang gitu. Jadi waktu itu sebetulnya bercerita ya, HMI menapak di Tanah Batak itu cerita tahun 1994. Jadi waktu itu Batko, Sumut, mungkin bekerja sama dengan HMI Cabang Medan, itu membuat bakti sosial yang menyebar peserta itu ke seluruh Sumatera Utara mungkin, dan saya itu bersama kawan-kawan sekitar 20 orang ditempatkan di Simanosor. Jadi mendengar namanya saja pun mungkin orang agak takut, apalagi masa itu kan kita masih kuliah seperti itu. Nah, sampai di sana itu memang di awal itu takut karena beranggapan itu perkampungan yang bukan muslim seperti itu. Tapi ternyata setelah ada di dalam kita memang merasakan bahwasanya ada kerukunan umat beragama di sana. Jadi ada yang muslim, ada non muslim, tetapi tetap mengagungkan persaudaraan, bahwasanya masyarakat di sana itu dari satu nenek moyang, yaitu Seribu Raja gitu. Oke. Jadi yang melahirkan marga-marga pasti. Kita masih ingin menggali lagi hal-hal menarik dari tulisan Kak Rosni, tapi saya ingin ke Bang Jahrin dulu ini untuk mengkonfirmasi soal buku yang volume yang kedua ini. Bang Jahrin, di buku Di Bawah Rindang Pohon Seri volume kedua ini, kira-kira apa hal yang menarik yang membedakannya dengan volume 1? Silakan, Bang Jahrin. Ya, ini untungnya editor ini di situ, penyunting ini di situ untungnya. Bisa mengetahui semua tulisan yang masuk dan kita baca pikiran mereka. Gitu. Ya, banyak kisah, ya, banyak kisah. Ada yang bercerita tentang banyak orang yang barangkali nggak tahu sejarah Alimwas itu. Bagaimana bisa berkantor di situ, HM itu. Kalau sebelumnya di tahun-tahun 70-an itu di Jalan Selamat, kok tiba-tiba pindah ke Hadinegoro 15, bisa gitu. Nah itu ada yang menggambarkan tentang asal-usulnya. Yang kedua, ada juga yang bicara tentang bagaimana dia siklus kehidupan HMI itu, terutama yang lebih fokusnya itu pada kegiatan mengikuti basic training atau LK1. Bagaimana dia masuk HMI, bagaimana kemudian dia beraktivitas, dan dinamika yang terjadi di dalam. Nah, ini menggambarkan betapa kehidupan ber-HMI, berorganisasi itu memiliki tingkat dinamika yang cukup menarik untuk dibaca oleh orang gitu, apalagi bagi adik-adik mahasiswa. Nah, yang ketiga, walaupun tidak banyak, tapi barangkali perlulah direnungkan juga tulisan-tulisan para, kalau saya katakan ini ini para alumni HMI Wati, ya, yang mempertanyakan soal keberadaan Korps HMI Watinya, Kohatinya gitu. Ada kesan ini dibutuhkan tapi tidak diberi peran yang optimal gitu. Nah, barangkali itu ada kerinduan kehadiran lembaga ini penting. Nah, tetapi secara optimal itu kok tingkat kesempatan untuk mewujudkan eksistensi kelembagaan maupun individual itu tertutupi oleh aktivitas yang bukan HMI, bukan HMI Wati gitu, bukan Kohati, non Kohati gitu. Nah, ini menarik ini. Kenapa kok bisa muncul gugatan seperti itu? Ya, dalam tanda petik gugatan lah kita sebut itu. Kenapa? Nah, kenapa muncul gugatan itu? Nah,
perlu dijawab ini dan perlu didiskusikan. Sehingga kita bisa merasakan, penting sekali rupanya kelembagaan Kohati ini dan tentu saja kiprahnya gitu di lingkungan internal. Nah, ini diantara mengapa buku ini penting. Bang Jahrin, ada 49 kontributor. Iya. Berbagi pengalaman, menuliskan kisahnya, termasuk yang pengalaman merasa tertekan atau tersingkirkan para Kohati itu, termasuk juga seperti itu. Artinya banyak kisah-kisah selama menjadi aktivis mahasiswa di buku ini. Menurut versi editor ini Bang Jahrin, ya kan? Iya. Yang sudah membaca banyak, bagaimana ya katakanlah kualitas dari tulisan 49 orang itu? Apakah editor ada kesulitan tersendiri saat melakukan proses editingnya? Secara keseluruhan, ini kualitasnya lebih baik dibanding yang volume 1. Ya, karena mungkin dari volume 1 itu belajar membaca, belajar ini. Nah, di volume 2 ini saya pribadi tidak banyak lagi mengalami ini ya, kesulitan untuk melakukan editingan. Nggak banyak, hampir 80% itu tinggal hanya meletakkan ini saja, titik koma dan kemudian spasi dan sebagainya. Lebih banyak itu. Nah, yang kalau isi itu relatif sudah ini. Nah, saya justru kaget ini, betul-betul tulisan dari Luli ini. Ya. Simanosor itu dekat kampung kelahiran saya, di Sorkam sana. Jadi kehidupan yang digambarkan oleh Luli, kehidupan beragama yang seperti itu, Muslim dan non-Muslim, itu memang kalau di kawasan sana relatif terjaga itu, ya, terjaga. Jadi, nah, sialnya, saya sebut sialnya gitu. Saya sendiri belum pernah ke Simanosor itu, padahal hanya sekitar 20-an kilo itu. Ya, kalau saya ke Barus itu pasti melewati Simanosor. Kalau kita dari apalagi dari kampung Bang Akbar misalnya, Akbar Tanjung, dari Sorkam kanan itu. Nah, jadi naik dari perbukitan itu masuk Simanosor. Kalau saya di pinggir pantainya, ya, di pinggir pantainya ke Barus. Sebelum Barus itu masuk ke kanan, masuk Simanosor. Nah, jadi saya dapat merasakan gitu. Jadi yang diceritakan oleh Luli di buku kedua ini seakan-akan saya pulang kampung dibawanya gitu. Membayangkan tahun 94 itu mereka di sana. Sayangnya saya nggak di situ. Kalau saya lagi di sana pasti saya datangi dan saya ajaklah teman-teman ini untuk menikmati aroma nuansa lain ya selain Simanosor ya pinggir pantai itu. Jadi menarik hal-hal yang seperti itulah. Ya, seperti yang lain yang bicara tentang 3 ras, ya, pengabdian masyarakat di 3 ras. Itu juga hal-hal yang menarik yang barangkali untuk zaman sekarang perlu dihidupkan itu. Jadi yang namanya SWC itu student work camp itu penting sekali karena di sana bisa dilakukan 3 kegiatan sekaligus. Perkaderannya, ya, kita bisa laksanakan basic training atau senior course. Nah, kemudian pengabdian masyarakat pada masyarakat sekitar, ya. Yang ketiga, ya sifatnya rekreatif. Jadi 3 hal bisa dilakukan. Maka menarik cerita-cerita yang ditampilkan oleh kohati-kohati kita ini tentang pengalaman mereka di Simanosor maupun di 3 ras, tetapi sekaligus juga menggugat ya eksistensi keberadaan mereka di tubuh HMI. Ya, kalau saya mengatakan benci tapi rindu gitu lah. Iya, Bang Jahrin, kita ingin dengar dulu selintas alur cerita yang ditulis Dr. Rosliani ini seputar Simanosor ini. Silakan. Baik, terima kasih Abah, terima kasih Bang Jahrin.
nggak tahu kalau itu dekat kampungnya Bang Jahrin rupanya ya. Tapi benar, saya ke sana itu kan memang dalam kondisi ingin tahu ya. Jadi mengajak kawan seperti itu. Biasa kalau kita mahasiswa ingin berpetualang, dan ternyata begitu sampai sana yang terlihat adalah tugu Raja Pasaribu yang tentu saja membuat kita takut gitu ya kan. Jadi itu berada pas betul-betul dia ada di tengah desa seperti itu. Tetapi tidak tahu jauh dari sana ada masjid. Waktu itu masjidnya belum bagus ya kan. Nah, jadi artinya keterkejutan pertama diimbangi dengan adanya masjid nyaman gitu. Kemudian penerimaan di sana juga bagus masyarakatnya, dan ya apa adanya, karena saya juga menceritakan tentang kondisi listrik dan perairan di sana. Jadi listriknya itu hanya hidup pukul 18 dan mati pukul 6 pagi, bahkan di tengah malam bisa jadi mati seperti itu. Kemudian air juga bersumber pada air yang dari gunung gitu, jadi sangat terbatas gitu untuk rumah-rumah. Kemudian juga di sana kan bertani, kemudian menyadap karet. Jadi saya ada juga bercerita tentang rumah yang menerima saya seperti itu. Ada ibu yang punya rumah itu adalah dari Tembung, dia ke sana itu dijodohkan, menikah dijodohkan karena ingin menguatkan keislamannya dengan mengasuh anak piatu gitu yang masih bayi gitu. Nah, ini sangat menarik buat saya karena ada sesuatu yang dari sisi seorang perempuan yang mungkin saat ini tidak lagi diperhatikan seperti itu. Kemudian kehidupan yang kita kalau di sana harus ke gunung, kami juga ingin ikut ya ke gunung seperti apa gitu. Nah, itu yang saya katakan menapak di tanah Batak itu karena itu adalah tanahnya Seribu Raja. Dan di situ mengapa saya mengatakan seperti ini? Dulu kan bercerita nih yang Pak Julham yang saya tempati itu bercerita bahwasanya Simanosor itu adalah tanah yang didiami oleh Seribu Raja yang melahirkan Raja-Raja Pasaribu dengan bersumpah. Jadi orang Batak ini cerdik begitu. Dia membawa tanah dari Pusuk Buhit ya di daerah Samosir sana, kemudian ditaruh di kantong belakang, didudukinya. Jadi dia katakan banyak dikumpulkannya orang banyak. Dia katakan saya bersumpah bahwasanya yang saya duduki ini adalah tanah nenek moyang saya gitu. Dan orang-orang percaya gitu. Kan dia tidak juga menipu ya kan, dia betul menduduki tanah yang dibawanya dari kampungnya sana seperti itu. Jadi dinobatkanlah dia jadi raja di Simanosor begitu. Ini ceritanya. Jadi nah, cerita ini sebetulnya panjang saya buat. Jadi bagaimana perjalanan anak Raja Batak ya. Anak Raja Batak ada 7 orang laki-laki dan 6 orang perempuan seperti itu. Tapi ini dipenggal karena terlalu panjang. Dan cerita ini saya dapatkan juga dari penelitian-penelitian saya sebetulnya. Jadi di-combine antara cerita rakyat itu yang saya dapat di Simanosor dengan cerita yang saya dapat saat penelitian gitu. Kemudian ada di sana yang sangat menggelitik itu adalah sesuatu yang saya ceritakan juga, kalau air mengalir itu ternyata ada juga yang buang air di hulu sungai gitu ya kan. Padahal itu juga digunakan oleh masyarakat setempat untuk mandi, cuci pakaian seperti itu. Dan itu memang saya pada awalnya tidak tahu mengapa ibu-ibu di sana itu mencuci pakaian atau menggunakan air yang parit besar itu sebelum subuh begitu. Jadi ramai gitu. Sebelum subuh sudah ramai ibu-ibu melaksanakan seperti. Ternyata setelah agak setelah subuh itu banyak orang yang BAB gitu. itu ada saya ceritakan. Kemudian tentang ya pengalaman kami di naik gunung terus jatuh gitu ya seperti itu. Jadi di sini letak persaudaraan itu gitu. Jadi di desa itu di Simanosor itu 10 hari. 10 hari. Ya, 10 hari. Iya. Dan itu kan banyak kawan-kawan dari beberapa fakultas, beberapa universitas seperti itu. Jadi di sana masih ingat kawan-kawan yang saat itu sama-sama menginap di rumah penduduk di desa itu? Masih, alhamdulillah sebagian, tapi sebagian masih. Jadi dan sampai sekarang masih berteman baik seperti itu. Karena saya ceritakan bagaimana kami tidak bisa pulang ke rumah
masing-masing itu karena baju kotor, basah seperti itu karena saya terjatuh ya. Kami pulang dari gunung itu terpleset, kena hujan segala macam. Jadi pakai baju teman HNI1 seperti itu sampai segitunya gitu. Jadi tentu saja kan kami menolak ya gitu, nggak elok gitu ya, tidak baik seperti pakai baju orang lain apalagi laki-laki gitu. Tetapi pemaksaan yang sifatnya dikatakan kita jadi saudara gitu, kita saudara nggak ada sungkan seperti itu daripada sakit segala macam gitu. Akhirnya kita terima gitu pakai baju kawan yang laki-laki seperti itu. Ya, kira-kira mungkin nanti akan dibaca lebih. Kira-kira apa yang pesan yang ingin Anda sampaikan dari tulisan HMI Menapak di Tanah Bata ini? Yang ingin saya sampaikan itu adalah saya selalu senang saat saya bertemu dengan keluarga HMI. Seperti itu. Jadi selalu ada persaudaraan di sana gitu. Jadi dimanapun kita berada, kita tetap membawa nama HMI, keislaman kita bisa menebarkan agama kita, bisa menebarkan kebaikan, bisa menebarkan persaudaraan seperti itu. Jadi jangan juga berpikir Bapak itu semuanya non-muslim, tidak ya. Kemudian yang non-muslim juga sama baiknya bisa menerima HMI apa adanya seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Bang Jahrin Piliang, HMI itu adalah wadah pengkaderan. Ya, jadi di sana ada pengabdian seperti itu, dan di tahun 1994 itu saat kami di Semanosor itu memang dilaksanakan seperti itu. Jadi ada pengkaderan bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita bisa mengabdikan diri untuk masyarakat dan menyebarkan agama Islam seperti itu. Jadi di sana juga kami mengajar mengaji, kemudian mengajak adik-adik bermain seperti itu dan memberi masukan seperti itu kepada karena kami ke sekolah juga, jadi ada kepada guru untuk lebih banyak membaca seperti itu. Dan ibu-ibu di sana itu termasuk kreatif, Bah. Jadi mereka itu juga membuat gula merah seperti itu ada di sana. Dan sekarang ada juga produksi nanas gitu. Nah, tahun 94 itu saya sebagai Ketua Umum Kohati Komisariat Fakultas Sastra USU, sekarang FIB namanya. Di sana yang mengantarkan atau kejadian-kejadian di sana itu memperkuat saya sebagai kader HMI sehingga walaupun sudah selesai di kepengurusan HMI atau Kohati, begitu tamat saya memasuki kepengurusan juga di KAHMI 2 periode dan saat ini saya ditunjuk sebagai Presidium Korhati Medan periode 2021-2026. Dan saat ini juga anak saya berkecimpung di HMI Komisariat yang sama, yaitu Fakultas Ilmu Budaya USU. Dan anak saya juga sebagai pengurus. Iya, seperti itu, Mbak. Jadi jiwa HMI yang merasa bahagia dan harus jaya HMI Watinya itu ada penerusnya gitu dan akan kita kobarkan terus seperti itu, Mbak. Jadi artinya pengkaderan itu juga menjadikan kita untuk lebih cerdas, lebih bijaksana, dan saat ini kami berkeinginan mencerdaskan, mengedukasi perempuan dan anak-anak yang ada di Kota Medan. Seperti itu, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke, kita kembali ke Bang Jahrin. Bang Jahrin, ini menarik kisah HMI Menapak di Tanah Bata ini. Ini kan sebuah aksi yang bisa jadi fenomenal untuk tingkat organisasi mahasiswa ya, dengan apa yang disebut student walk camp. Nah, menurut pengalaman Bang Jahrin, kegiatan-kegiatan seperti ini apakah ini bisa menjadi unggulan HMI ke depan atau sekarang malah sudah tidak ada lagi di HMI? Ya, kalau kita lihat
Jadi apa ya? Jadi SWC itu sudah ada sejak tahun 70-an. Jadi Sejak tahun ketika 70-an. 70-an ya. Ya, ketika perguruan tinggi kan dengan tridharmanya, pendidikan, pengajaran, ya, penelitian, dan kemudian pengabdian masyarakat. Jadi SWC itu sekaligus 3 hal itu bisa dilakukan. Di situ ada proses belajar mengajar, kalau ada training dibuat. Ada penelitian karena kita terjun ke masyarakat. Dan ada pengabdian yang dibuat. Jadi itu terintegrasi. Apalagi sekarang, ya, kita lakukan dengan misalnya promosi kesehatan, literasi, macam-macam bisa banyak dilakukan. Dan ini keunggulan. Pastilah tidak banyak organisasi mahasiswa yang mengambil kegiatan seperti ini. Nah, kalau dulu itu minimal 2 minggu. Ya, 2 minggu di tanah orang, ya. Nah, ini 10 hari ya, lumayan lah itu. Ya, di mana lumayannya? Itu yang disebut Luli itu lampu listrik itu lebih sering mati daripada hidup, itu betul. Ya, itu masih lumayan, jam 6 hidup. Ya, jam 6 pagi mati. Ini jam 6 hidup, jam 6.15 mati. Nah, jam 10 hidup, jam 11 mati. Begitu seterusnya, itu selalu. Jadi, ini yang seperti ini bagi mahasiswa, ya, ini penting untuk bisa dia merasakan betapa denyut daerah itu. Kalau kita KKN, itu kan, kalau KKN kan 3 bulan ya. Nah, 3 bulan, itu lebih panjang lagi. Tapi 3 bulan itu jika dibandingkan dengan SWC kita yang 2 minggu, ternyata SWC itu aktivitasnya lebih padat dibanding KKN. Nah, itu antara lain keunggulan. Walaupun sebetulnya KKN itu sendiri juga padat acaranya, tetapi kadang-kadang karena di situ lebih dimotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas institusi. Tentu ada semacam apa ya, melaksanakan tugas begitu sajalah. Yang penting bisa KKN. Tapi kalau SWC ada motif-motif lain, motivasi lain yang membuat seseorang itu melakukan sesuatu di sana dengan penuh hati, dengan penuh kesadaran gitu. Jadi hati yang bekerja di sana. Ya, saya bisa bayangkan teman-teman Luli waktu itu 94 melihat desa yang demikian sederhana. Bayangkanlah tadi disebut BAB di hulu, sementara dia mandi di hilir. Wah, bayangkan itu bagaimana serunya itu. Nah, ini sesuatu yang barangkali patut ya bagi kita untuk menghidupkan kembali SWC itu. Gitu, Mbak Hadi. Oke, Bang Jahrin. Kalau di buku Di Bawah Rindang Pohon seri volume 1 ini, Bang Jahrin selain sebagai editor, juga kontributor tulisan. Nah, untuk yang volume kedua ini, apakah sama ada tulisan yang secara khusus dibuat juga oleh Bang Jahrin? Ada. Ya. Saya menulis tentang ini, Student Center dan magnet pohon seri. Ya. Magnetnya itu luar biasa. Kenapa? Kok bisa orang berkumpul di situ? Nah, satu hal yang sekarang sudah agak hilang itu, ada magnet lain di luar pohon seri. Apa itu? Itulah daya tarik basic training. Ya, daya tarik basic training luar biasa. Itu kalau ada anggota yang ikut basic training, itu pengurus komisariat berlomba-lomba mengantarkan anggotanya itu ke Adinegoro, bagaikan seorang pengantin yang mau diantar. Nah, begitu. Jadi dalam 7 hari itu ada hari-hari tertentu yang menjadi interaksi dari berbagai pimpinan komisariat, cabang maupun Batko, beserta senior. Malam pertama, malam pembukaan. Ya, malam pembukaan itu seremonial. Berkumpullah hampir semua ketua-ketua komisariat di sana.
malam berikutnya, yaitu malam ketika diberikan materi keislaman. Dan yang terakhir, malam penutupan. Malam penutupan yang begitu mengharu biru. Karena di sana terungkap bagaimana makna sesungguhnya dari best training yang diikuti. Nah, malam yang terakhir inilah yang barangkali tahu sekali bedanya dengan yang pertama. Dan setelah itu, saya tidak tahu apakah Luli mengalami itu. Setelah itu ada yang namanya malam penghayatan. Ya, malam penghayatan. Biasa kita lakukan di mana tuh, Bang Adi? Di Sibolangit ya? Atau di Brastagi, atau di mana tempat-tempat? Ya. Nah, para peserta basic training itu mengorganisir, membuat satu kegiatan yang disebut malam penghayatan. Oke, Bang Jahrin, kita masih ingin mendengar banyak cerita seputar buku Di Bawah Dirindang Pohon Seri pada volume kedua ini, tetapi akan lebih pas jika kita membacanya langsung. Rencana terbit ini kapan buku ini, Bang Jahrin? Semula kita merencanakan itu di 17 Agustus ini. Tetapi ada persoalan penanggung jawab penerbit itu mengalami ada sedikit gangguan kesehatan, ya, sehingga dia harus mengisolasi diri. Nah, akhirnya kita berpikir ya, berdiskusi dengan teman-teman, ini kalau begini berarti akan ada kelambatan. Kita tawarkan supaya buku ini terbit dan sekaligus launching bertepatan dengan 17 September ya 2021 ini. Ini sekaligus juga menjawab kerisauan dari para penulis, kontributor tentang Kohati. Kita ambil momentum 17 September itu. Nah, kita menawarkan malah kalau ada launching di Adinegoro 15, ya. Nah, itu kita serahkan mengorganisirnya itu kepada kohati-kohati kita. Nah, jadi Abah Hadi siap-siaplah bersama kohati yang di Bogor itu pulang kampung untuk launching ini gitu. Siap-siap. Mudah-mudahan PPKM-nya sudah betul-betul berakhir. Oke, ya, terima kasih Bang Jahrin informasinya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rosliani sudah berkenan hadir. Kita terpaksa harus mengakhiri karena jika terlalu detail nanti orang nggak perlu baca lagi. Netizen, terima kasih Abah. Baik, di mana lagi pun Anda mungkin, berada, tunggu saja kehadiran buku Di Bawah Rindang Pohon Seri volume kedua ini. Ada banyak cerita seputar kisah menarik para aktivis HMI di zamannya. Sampai berjumpa dalam sesi Alimbas Podcast berikutnya, hanya di Alimbas TV dari alimbas.com. Sekali lagi terima kasih Bang Jahrin, Kak Rosliani. Terima kasih. Terima kasih Abang. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.